Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anwar Mutakin. Kali ini saya akan membahas materi di SD dan di SMP, yaitu tentang faktor persekutuan terbesar. Nah, karena faktor persekutuan ini berkaitan dengan bilangan asli, maka kita harus mengenal dulu bilangan asli. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang dapat digunakan untuk menghitung. Seperti menghitung banyaknya uang yang kita punya, menghitung banyaknya pohon yang kita punya, menghitung banyaknya kelereng dan sebagainya. Orang kalau menghitung itu ya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu ada dua jenis bilangannya, ada yang disebut bilangan ordinal, ada yang disebut bilangan kardinal. Kalau ordinal itu menyatakan urutan. Misalnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-10, ke-100 dan seterusnya. Atau lebih kita kenal sebagai nomor ya. Sedangkan bilangan asli sebagai kardinal adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan. Misalnya banyaknya anggota keluarga kita ada 5 misalnya. Ya 5-nya itu berarti bilangan kardinal. Nah, dalam hal ini yang kita bahas bilangan asli sebagai bilangan kardinal, bukan sebagai urutan ya. Nah, tadi topiknya adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kita bahas dulu tentang faktor. Faktor suatu bilangan n adalah semua bilangan yang bisa membagi n. Sekali lagi pengertiannya, faktor n itu adalah semua bilangan yang bisa membagi n. Contohnya, kita ambil misalnya bilangannya adalah bilangan 45 ya. Oke, misal bilangannya 45. Nah, bilangan apa yang pasti bisa membagi 45? Yang pasti itu adalah 1 dan 45 itu sendiri. Ada nggak bilangan yang lain? Tentu saja ada. Tapi ada juga yang tidak punya selain 1 dan dirinya sendiri. Nah, untuk 45 ini sebagai contoh ya, yang udah pasti tadi 1 dan 45, yang lainnya 5. 5 ini adalah faktor atau nama lainnya adalah pembagi dari 45. Mengapa? Karena 45 itu kalau dibagi 5 hasilnya 9 gitu kan ya. 5 kali 9 itu 45. Contoh yang lain misalnya 3 juga adalah faktor dari 45. Karena 45 itu sama dengan 3 dikali 15 ya. Nah, sementara 6, ini kalimatnya sama maksudnya ya. 6 itu bukan faktor dari 45. Mengapa? Karena 45 itu kalau dibagi 6 hasilnya 7, tapi ada sisa 3 gitu ya. 6 kali 7 kan 42 kan. Jadi ada sisanya. Nah, itu namanya sisa. Contoh lain, bilangannya yang lain ya. Misalnya bilangannya itu 3 dengan 10. 3 itu bukan faktor dari 10 gitu ya. Karena 10 kalau dibagi 3 hasilnya 3, sisanya 1. Jadi yang disebut faktor itu kalau sisanya 0 nih kayak begini. Sementara kalau yang ini sisanya bukan 0. Makanya bukan faktor. Jadi kalau begitu faktor dari 45 itu apa saja? Faktor 45 atau pembagi 45 itu bilangannya adalah tadi 1 ya. Kemudian 3, 5 tadi. 5 itu pasangannya dengan 9, 3 itu dengan 15. 1 kali 4, 5 sendiri. Gitu ya. 1, 3,
5, 9, 15, dan 45. Itu adalah faktor-faktor dari 45. Contoh bilangan yang lain, misalnya 36. Apa faktor dari 36? Nah, tinggal kita cari saja bilangan-bilangan asli yang hasil kalinya 36. Ya. Faktor 36. Nah, apa saja yang hasilnya 36? Ya, 1 kali 36 gitu ya. Ini bilangan genap ya, 2 pasti bisa 2 kali 18. Ini juga bisa dibagi 3 kali 12 kan gitu ya. 4 kali 9. 5 tidak bisa ya, karena 5 bilangan ganjil atau gasal. Nah, terakhir 6 mungkin. 6 kali 6. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Jadi sekali lagi, 1 dan dirinya sendiri itu pasti adalah faktor dari bilangan itu. Kemudian berikutnya contoh yang lain. Bagaimana kalau kita mencari faktor dari 17 atau pembagi 17? Gitu, faktor dari 17. Nah, berapa bilangan yang bisa membagi 17 atau berapa bilangan yang hasil kalinya 17? 2 buah bilangan. Nah, ternyata untuk 17 ini hanya ini saja kemungkinannya. Tidak ada yang lain gitu ya. Jadi kalau begitu, faktor dari 17 adalah 1 dan 17 itu sendiri. Nah, tadi 45 faktornya ada lebih dari 2. Ini lebih dari 2 juga. Kalau 17, faktornya hanya 1 dan 17 itu sendiri. Nah, yang seperti ini disebut bilangan prima, karena faktornya hanya 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Lanjut, berikutnya adalah faktor persekutuan 2 buah bilangan, misalnya M dan N. Pengertiannya adalah semua bilangan yang dapat membagi M, ini yang nggak pakai oleh, yang dapat membagi M dan N. Nah, contohnya tadi itu kita ambil contoh ini aja, 45 dan 36. Bilangan apa saja yang bisa membagi 36 sekaligus 45? Nah, ini kan 1 ya. Kemudian 2 tidak, ini 3. 4 enggak ya. Apalagi, nah ini 9. Itu. Nah, berarti 1, 3, 9 ya. Betul? Ini 2 tidak ada di sini tidak ada. Oke, 1, 3, 9. Jadi kalau gitu, faktor persekutuan, contohnya ya, faktor persekutuan 36 dan 45 adalah 1, 3, dan 9 tadi ya. 1, 3, dan 9. Jadi bilangan 1, 3, dan 9 itu bisa membagi 45 sekaligus bisa membagi 36. Nah, kalau faktor persekutuan 45 dan 17. 17 itu kan hanya 1 dan 17. 45 ada beberapa tadi ya. Nah, yang sama itu, yang bisa membagi dua-duanya itu hanya 1. Hanya bilangan 1 ya. Adalah 1. Hanya 1 ya. Faktor persekutuannya. Nah, itu pengertiannya. Jadi intinya untuk mencari faktor persekutuan, ya cari dulu faktor masing-masing, kemudian cari yang anggotanya sama, seperti itu. Maka kita peroleh faktor persekutuan. Dan ujungnya adalah mencari faktor persekutuan terbesar dari 2 buah bilangan.
Oh iya, tentu saja ini bisa mencari faktor persekutuan untuk 3 bilangan ya. Bahkan untuk 4 bilangan dan seterusnya. Tapi caranya sama, cari faktornya masing-masing, setelah itu tandai yang sama. Ya, tandai anggota yang sama, nah itu yang merupakan faktor persekutuan. Nah sekarang faktor persekutuan terbesar dari 2 buah bilangan, yaitu bilangan asli terbesar, gitu ya, bilangan asli terbesar yang dapat membagi M dan N. Jadi kalau ditanya berapa FPB dari 45 dan 36. Nah, faktor persekutuannya ada 3 buah. Nah, yang terbesarnya ini. Nah, gitu ya. 9. Berapa FPB dari 45 dan 17? Karena dia hanya punya satu faktor persekutuan, yaitu 1, maka FPB-nya adalah 1. Nah, untuk yang seperti ini, ada istilah lain namanya bilangan relatif prima. 45 dan 17 itu adalah relatif prima. Karena FPB-nya 1. Seperti itu. Jadi, cara mencari FPB seperti itu. Kalau begitu bisa lama dong cara mendapatkan FPB. Ya, ada yang lebih cepat dari itu nanti. Tapi yang harus dipelajari ini dulu konsepnya.